Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bertemu kembali dalam renungan edisi malam 10 April 2024. Apa kabar? Saya berharap kita semua boleh dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Dan boleh memberikan waktunya untuk masuk dalam renungan pada hari ini dalam kitab Yesaya pasal 26, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua boleh membaca bagian ini secara keseluruhan. Dan saya akan memfokuskan renungan ini di ayat yang ke-7 saja. Saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Demikian Bapak Ibu, dan tema untuk kita hari ini adalah berjalan bersama Tuhan. Seperti yang kita ketahui, orang Israel seringkali melakukan yang tidak benar. Mereka melihat, mencontoh, meniru kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan mereka begitu mudah untuk terpengaruh dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Teristimewa ketika mereka tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka menduakan Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain. Dan karena itulah kembali Tuhan merangkul, mengajak, membawa bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Sehingga ada hal-hal yang memang ditetapkan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dengan menunjukkan wibawanya. Allah ingin bangsa Israel melihat kebenaran yang ada di dalam Allah yang disembah. Karena di luar Allah sesungguhnya setiap orang tidak akan bisa mendapatkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang boleh membawa kepada kehidupan yang lebih baik. Jadi dalam hal ini umat Israel selalu belajar untuk hidup dan diarahkan kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksudkan adalah jalan yang sesuai dengan titah Allah. Jalan yang boleh mereka tempuh sesuai dengan kehendak Allah. Sebab ketika bangsa Israel mencoba menentukan apa yang baik menurut mereka atau memberlakukan sesuatu di luar perintah Allah, sesungguhnya mereka menuju kebinasaan. Dan itu berarti penghukuman dari Allah siap menanti mereka. Dan sesungguhnya Allah tidak ingin menghukum umatnya. Dia sungguh mengasihi. Dia sungguh ingin agar setiap umatnya berjalan di jalan yang benar. Sehingga mereka beroleh berkat. Mereka juga boleh mendapatkan damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-12. Saya baca di ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Bahwa di sini dikatakan, ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Menyadari dengan perkataan ini, tentu setiap orang termasuk Bapak Ibu, Saudara dan saya, kita tahu sesungguhnya Allah selalu memberikan damai sejahtera. Allah tidak pernah merancangkan hal yang buruk di tengah-tengah kehidupan kita. Memang kita boleh belajar bahwa terkadang hidup yang kita jalani cukup sulit. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi ingatlah, pengharapan kepada Allah selalu mendatangkan kebaikan, jauh melebihi hal-hal yang boleh kita kerjakan di dunia ini. Itulah sebabnya kita harus tetap percaya bahwa Allah menyediakan damai sejahtera untuk setiap orang. Ketika kita berjalan lurus, mengikuti kehendak Allah, pikiran kita, hati kita selalu terarah kepada Allah, maka kita beroleh hal-hal yang sangat-sangat baik di dalam kehidupan kita. Sebab Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Itulah sebabnya hari ini kita boleh percaya
dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Mari kita menyerahkan segala gumul kita kepada Dia. Dan ingatlah, tetaplah berjalan lurus. Kita harus berjalan bersama Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak beroleh hal yang lebih baik. Justru sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan ternyata adalah hal-hal buruk yang akan menimpa kehidupan kita. Tetapi berjalan bersama Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, hidup dalam keadaan yang tetap jujur, boleh percaya dengan sepenuh hati, yakin dan tak tergoyahkan bahwa Tuhan adalah penguasa atas hidup kita. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang menyediakan damai sejahtera bagi kita. Itulah sebabnya kita harus tetap setia kepadanya. Mari taat dan tunduk kepada Allah dengan penuh sukacita. Sebab kita tahu Allah memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Belajar dari kehidupan bangsa Israel. Mereka berusaha mencari jalan untuk hidup sesuai kehendak mereka. Apa yang terjadi? Mereka justru mengalami hal-hal yang buruk. Dan memang setiap apa yang diputuskan untuk kita jalani selalu memiliki akibat atau konsekuensi tersendiri. Karena itu kita harus belajar untuk tunduk kepada Allah, untuk boleh menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika hati kita boleh kita serahkan pada Tuhan, setiap apa yang boleh kita kerjakan, kita serahkan pada Tuhan, kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, maka percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan Dia juga akan membantu kita keluar dari setiap kesulitan. Dia menyediakan jalan keluar untuk setiap permasalahan hidup kita. Jangan cepat putus asa, bangkitlah, tetaplah semangat, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menuntun hidup kami. Engkaulah yang kami puji di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, arahkanlah kami untuk selalu meyakini. Arahkanlah kami untuk selalu menjalankan apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ingatkanlah kami bahwa Tuhan senantiasa hadir di setiap kehidupan kami. Tuhan juga akan meneguhkan iman kami ketika kami boleh mengalami hal-hal yang sulit di dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh percaya sungguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang selalu menyediakan yang terbaik untuk hidup kami. Tetaplah berjalan bersama kami Tuhan, karena kami tahu kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, menjadikan kami sebuah alasan untuk mencari jalan yang lain. Tetapi Tuhan, Engkau setia, maka ajarkanlah kami untuk selalu setia mengikutimu. Di dalam Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.